saya Yunika Manapoka Putri dari PP Bandung sebagai pemapar pro dari MOSI 1. Populasi meningkat maka permintaan energi untuk kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan komunitas pun bertambah. Perluasan energi terbarukan adalah kunci untuk mempertahankan tingkat energi yang berkelanjutan dan melindungi planet dari perubahan iklim. Energi ramah lingkungan dan inklusif berupaya mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan dan adil, mulai dari segi kebijakan dan regulasi, penyedia energi dan bisnis hingga institusi dan konsumen. Mewujudkan sistem energi yang ramah lingkungan dan inklusif memberi banyak manfaat bagi manusia dan planet kita. Energi terbarukan mengurangi polusi udara sehingga masyarakat tidak begitu rentan terhadap penyakit. Sekitar 4,2 juta kematian setiap tahunnya berkaitan dengan polusi dan paparan udara. Sementara analisis Harvard baru-baru ini menunjukkan bahwa risiko kematian akibat COVID-19 lebih tinggi bagi masyarakat di kota-kota yang terkontaminasi. Energi terbarukan juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi masyarakat dari efek berbahaya perubahan iklim. Bagi lebih dari 2/3 negara di dunia, energi terbarukan adalah alternatif sumber listrik termurah tanpa tambahan biaya bahan bakar. Tanpa biaya bahan bakar, penggunaan energi terbarukan juga dapat mengurangi beban ekonomi dari tagihan listrik, terutama ketika didukung dengan peningkatan efisiensi energi di rumah dan bisnis masing-masing. Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang sangat besar, dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 400 gigawatt. Pengaturan suplai dan penggunaan energi menjadi penting untuk dilakukan, dan langkah pertama yang bisa diambil adalah optimalisasi penggunaan sumber energi domestik. Dalam hal ini adalah mendorong efisiensi energi, khususnya untuk mendukung program elektrifikasi di daerah terluar dan terpencil. Indonesia telah berhasil mengembangkan biofuel. Indonesia secara bertahap juga mengurangi penggunaan sumber energi fosil dengan biodiesel dan membangun green refinery untuk memaksimalkan potensi kelapa sawit. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan terobosan dalam mengurangi emisi dari pembangkit listrik dengan sumber energi batubara dengan mendorong penggunaan clean coal technology dan biomass co-firing untuk mengurangi emisi. Langkah yang kedua adalah melakukan efisiensi energi, baik di sisi supply maupun permintaan. Efisiensi dilakukan dengan mendorong implementasi target efisiensi energi di lingkungan gedung dan industri. Dan masih banyak pertimbangan lain cara untuk optimalisasi penggunaan energi bersih. Contohnya, lewat tenaga surya, panas bumi, dan lautan. Tenaga surya dengan sistem fotovoltaik dapat mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik melalui penggunaan sel surya. Energi matahari adalah fungsi sinar matahari tidak terbatas. Dengan teknologi untuk memanennya, ada pasokan energi matahari yang tidak terbatas, yang berarti dapat membuat bahan bakar fosil menjadi usang. Mengandalkan energi matahari daripada bahan bakar fosil juga membantu kita meningkatkan kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan. Ada pula panas yang terperangkap di bawah kerak bumi dari pembentukan bumi 4,5 miliar tahun yang lalu dan dari peluruhan radioaktif yang kita kenal sebagai energi panas bumi atau geotermal yang memiliki potensi pasokan energi yang signifikan karena dapat dibangun di bawah tanah dan hanya meninggalkan sedikit jejak kaki di darat. Energi panas bumi diisi ulang secara alami dan oleh karena itu tidak berisiko menipis. Bisa juga lewat energi yang dapat menghasilkan dua jenis energi, thermal dan mekanik. Energi gelombang lautan. Energi mekanik samudra menggunakan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi yang dihasilkan oleh rotasi bumi oleh gravitasi dari bulan. Energi gelombang dapat diprediksi dan mudah untuk memperkirakan jumlah energi yang dihasilkan. Dikatakan energi gelombang juga jauh lebih konsisten. Potensi perkiraan kemampuan bisa menghasilkan 2.640 TWh per tahun. Hanya 1 TWh per tahun energi dapat memberikan daya pada sekitar 93.000 rumah rata-rata di Amerika Serikat dengan listrik setiap tahun, atau sekitar 2 kali dari jumlah rumah yang saat ini ada di Amerika Serikat. Ramah lingkungan, berlimpah akses yang mudah. Oleh karena itu, mengapa kita masih menunda perubahan di mana semua orang bisa menerima energi yang sama? Energi bersih bisa menciptakan peradaban baru di bumi di mana setiap orang bisa memiliki akses energi yang murah bahkan gratis dan tidak terbatas. Faktanya, ketiadaan energi menyebabkan kebutuhan dasar setiap manusia tidak terpenuhi, dan tidak semua masyarakat dapat menikmati pembangunan ekonomi dan peningkatan standar hidup dari negara. Bayangkan jika akses tersebut tidak terpenuhi, masyarakat mana yang hidup tidak makmur? Setiap orang berhak mendapatkan akses energi, karena akses energi adalah hak asasi manusia. Halo, saya Ilham Nur Hakim dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dan pada mosi ini saya akan menyampaikan argumen saya sebagai pembicara oposisi mengenai mosi pertama yaitu optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Saya sangat tidak setuju dengan mosi ini karena Indonesia belum siap dalam melakukan sebuah optimalisasi yang mosi ini sebutkan. Dikarenakan di balik kepentingan optimalisasi masih ada persoalan kualitas, keberlanjutan, dan kemanfaatan akses energi untuk mendukung kegiatan masyarakat.
dan Indonesia sejauh ini belum mampu mewujudkannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dilakukannya program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi atau LTSHE sejak tahun 2017 bagi masyarakat di pedesaan yang belum mendapatkan akses energi listrik. Alih-alih melakukan optimalisasi, program tersebut malah terkesan yang penting ada listrik dikarenakan apabila dilihat dari secara kualitas, keberlanjutan dan kemanfaatan energi belum mampu memenuhi standar yang diharapkan oleh Badan Energi Dunia. Ini karena LTSHE hanya sebatas memberikan penerangan dan pengisian daya telepon genggam yang seharusnya standar konsumsi listrik itu 1252 kW per hour per rumah tangga, sedangkan LTSHE hanya memberikan sekitar 389 kW per hour. Sedangkan penggunaan tersebut sehingga tidak layak. Dengan kondisi tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang masih lemah, hingga lokasi terpencil, masih banyak penduduk yang kesulitan mendapatkan akses energi bersih, sehingga akan menghambat optimalisasi tersebut dan mengurangi efektivitas penggunaan energi bersih terbarukan. Kendala infrastruktur membuat distribusi energi bersih menjadi sulit dan mahal. Capaian penggunaan energi bersih terbarukan masih jauh dari target dan antara realisasi dengan target belum bisa matching. Kita ambil contoh kasus ketika pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan atau EBT mencapai 23% pada tahun 2025. Namun hingga akhir tahun 2020, bauran EBT baru mencapai 11,51%. Pertumbuhan energi baru terbarukan sepanjang 2012 hingga 2019 saja percepatannya masih kurang meyakinkan, sehingga tidak akan optimal terhadap target yang direncanakan. Menurut Menteri SDM Arifin Tasrif, ada beberapa tantangan dalam pengembangan EBT. Yang pertama adalah tantangan yang keekonomian EBT yang dinilai masih belum kompetitif dibandingkan dengan harga pembangkit berbahan bakar fosil. Dalam hal ini, harga EBT masih relatif lebih mahal dibandingkan pembangkit konvensional. Kedua, sifat pembangkit yang intermiten seperti PLT Surya dan PLT Bayu sehingga memerlukan kesiapan sistem untuk menjaga keberlanjutan pasokan tenaga listrik. Sebaliknya, pembangkit EBT yang least cost atau ongkos rendah dan faktor kapasitasnya bagus seperti PLT air, mini hidro, dan panas bumi umumnya terletak di daerah konservasi yang jauh dari pusat beban sehingga membutuhkan waktu relatif lama dalam pembangunan mulai dari perizinan, kendala geografis, hingga keadaan kahar atau longsor. Yang ketiga, untuk bioenergi berupa pengembangan pembangkit biomasa maupun biogas memerlukan jaminan pasokan feedstock selama masa operasinya. Tantangan lain yang dihadapi adalah investasi. Jika energi terbarukan ingin berkembang pesat di Indonesia, maka diperlukan incumbent utility atau utilitas milik investor untuk memperkuat sistem jaringan transmisi dan distribusi. Hingga saat ini, pengembangan EBT untuk pembangkitan masih merangkak. Misalnya kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi baru sebesar 1948,5 MW, padahal rencana nasional itu mencapai sekitar 7.000 MW. Karena itu cara yang paling mudah, tercepat, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu listrik murah adalah dengan memanfaatkan batu bara, gas, dan minyak. Dan ini jelas terbukti karena 87,6% dari listrik kita masih berasal dari bahan bakar fosil, sedangkan sisanya sekitar 12,4% berasal dari energi baru terbarukan. Karena alasan ini, akan sangat mustahil untuk Indonesia untuk sepenuhnya beralih dari penggunaan bakar energi fosil ke energi terbarukan dalam waktu yang dekat. Saat ini Indonesia masih memerlukan bahan bakar fosil sebagai energi yang murah. Selain agar harga listrik terjangkau masyarakat, masyarakat juga untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia supaya produk-produk yang diproduksi di Indonesia itu dapat berkompetisi di pasar dunia. Sekian penyampaian argumen oposisi dari saya. Terima kasih. Halo, saya Gabriel Ricardo Ananda Putra. Setelah kedua belah pihak menyampaikan argumennya masing-masing, di sini saya akan menyimpulkan argumen dari kedua belah pihak. Pada dasarnya, energi terbarukan berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbarui dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, matahari, angin, atau air. Mengingat penggunaan energi batu bara serta minyak fosil yang dinilai tidak efisien dikarenakan, pertama, cadangan minyak fosil dan batu bara dapat habis jika digunakan terus-menerus, serta membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan cadangan yang baru. Kedua,
dampak terhadap lingkungan berupa polusi udara akibat proses pembakaran yang dilakukan untuk mendapatkan energi. Adanya energi ramah terbarukan dan inklusif berupaya mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan dan adil, mulai dari segi kebijakan dan regulasi, penyedia energi dan bisnis, hingga institusi dan konsumen. Mewujudkan sistem energi yang ramah lingkungan dan inklusif memberi manfaat bagi manusia serta bumi kita. Di sisi lain, meskipun sudah banyak terobosan terkait energi terbarukan ini, nyatanya energi bersih terbarukan memiliki tantangan tersendiri, di mana adanya kesulitan dalam pemetaan energi bersih terbarukan. Salah satunya dikarenakan oleh akses yang susah untuk menjangkau daerah-daerah pelosok. Nah, selain itu juga tidak sedikit dari target subsidi ini meleset. Selain itu, upaya untuk menanggulangi ketidakmampuan akses energi bersih tidak optimal karena tidak memenuhi standar dunia. Ditambah lagi dengan kondisi Indonesia yang susah untuk meninggalkan atau berpaling dari minyak fosil dan batu bara. Sekian konklusi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, saya Gabriel Ricardo Ananda Putra dari Prodi Teknologi Metalurgi, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berargumen sebagai pihak pemerintah terkait dengan pembangunan 52 smelter pada tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur pertambangan mineral dan batu bara, mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor mineral dalam bentuk mentah. Mineral yang habis digali dari tambang hendaknya harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri, baru boleh diekspor. Mineral yang masih berupa bahan mentah memiliki nilai jual yang rendah dibandingkan dengan mineral yang sudah diolah terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan di dalam mineral mengandung banyak logam, sehingga cukup disayangkan jika kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dengan adanya logam-logam tersebut. Nah, sejauh ini, Indonesia sering mengimpor mineral yang sudah diolah atau dalam bentuk logamnya. Namun, perlu diketahui, sebagian besar merupakan hasil yang diekspor oleh Indonesia sendiri. Maka dari itu, pemerintah melarang ekspor bahan mineral dalam bentuk mentah dan menggalakkan hilirisasi mineral. Selain itu, ekspor produk mineral yang belum diolah di dalam negeri akan ditutup pada tahun 2023. Hal itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba. Dengan kebijakan tersebut, maka proyek-proyek smelter mineral harus selesai sesuai dengan ketentuan yang tidak melebihi tahun 2023. Adanya hilirisasi juga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggalakkan proyek pada tahun 2023. Maka dari itu, pemerintah melarang ekspor bahan mineral dalam bentuk mentah dan menggalakkan hilirisasi mineral. Selain itu, ekspor produk mineral yang belum dimurnikan di dalam negeri ditutup pada tahun 2023. Hal itu sesuai dengan amanah daripada UU Minerba. Dengan kebijakan tersebut, maka proyek-proyek smelter mineral harus selesai dengan ketentuan yang ada, yaitu tidak melebihi tahun 2023. Adanya hilirisasi juga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang bisa kita sebut dengan KSDM menggalakkan proyek sebelum tahun 2023 mendatang akan ada 4 smelter besi, 29 smelter nikel, 9 smelter bauksit, 4 smelter tembaga, 2 smelter mangan, serta 4 smelter seng dan timbal. Dilansir dari esdm.go.id, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, di sektor ini memang kalau mau dioptimalkan jalannya adalah hilirisasi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan-bahan mentah ini
menjadi produk-produk lanjutan yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Ini harus kita lakukan, meningkatkan nilai tambah dengan hilirisasi. Nah, dengan adanya penggalakan ini, diharapkan sebelum tahun 2023, sebagaimana ekspor mineral dalam bentuk mentah akan ditutup, Indonesia sudah dapat mengolah hasil tambang mineral mereka dan mengekspor hasil olahannya. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pembangunan smelter ini adalah, pertama, para investor ataupun para perusahaan tambang lebih diuntungkan daripada membangun smelter di luar negeri, mengingat biaya yang diperlukan cukup besar. Kedua, meningkatkan nilai jual mineral dengan adanya proses pengolahan secara metalurgis dari bahan mentah menjadi sebuah produk di mana nilai jual dan daya gunanya akan meningkat. Dan terakhir, dengan adanya smelter yang akan beroperasi nanti, mampu membantu membuka lowongan pekerjaan, terutama bagi para lulusan universitas yang bergerak di sektor pertambangan dan ekstraksi mineral. Sekian argumen yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, saya Yunika Mandapoka Putri dari PLP Bandung. Saya sebagai pemapar kontra dari Mosi 2. Hilirisasi. Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan tidak lain adalah untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tambang. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kewajiban dari industri pertambangan adalah berpartisipasi dalam proses hilirisasi melalui pembangunan smelter sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Proses nilai tambah yang panjang itu sebanyak mungkin memberi dampak bagi negara, seperti untuk meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian secara energi. Namun rencana ambisius ini tidak akan terjadi semudah membalikan telapak tangan. Penanganan regulasi, keadaan iklim, dan sebagainya. Mengapa hal ini dapat dikatakan? Pandemi virus corona yang terjadi di Indonesia. Staf khusus Menteri ESDM bidang tata kelola, Minerba Irwandi Arif mengatakan, karena corona pembangunan smelter akan mengalami penundaan. Jika virus corona berakhir pada akhir tahun, maka pembangunan smelter semakin mundur dari target. Diperkirakan pembangunan smelter mundur hingga 2023 mendatang jika pandemi ini hilang pada akhir tahun, ujarnya dalam diskusi virtual BNPB Selasa tanggal 23 Juni 2020. Menurut Irwandi, mundurnya pembangunan smelter ini juga akan berpengaruh pada investasi yang masuk ke Indonesia. Diperkirakan investasi sektor pertambangan yang sebesar 3,7 miliar US dollar akan bergeser pada tahun 2021. Staf khusus Menteri ESDM Irwandi Arif mengatakan, sebelum pandemi COVID-19, sudah banyak pembangunan terganggu akibat masalah pendanaan sampai kendala energi. Setelah COVID-19 melanda, pembangunan smelter semakin terganggu dan molor lebih jauh. Irwandi mengatakan jika COVID-19 masih ada sampai akhir 2020 saja, maka banyak pembangunan smelter akan tertunda ke 2023. Salah satu contohnya adalah smelter ferronikel Antam di Halmahera Tengah yang terpaksa molor sampai Juni 2020 karena keterlambatan kontraktor anak usaha PLN. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) juga tertunda meski sudah divestasi pada 2018. Investasi pada tahun 2018 karena belum memperoleh pendanaan di tahun 2019. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Diambil dari kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menaungi pabrik smelter di Halmahera Tengah, Maluku Utara, dilanda banjir setinggi 50 cm usai turun hujan selama 3 jam. Banjir diyakini karena rusaknya lingkungan sekitar. Beralihnya fungsi lahan dan hutan untuk kepentingan pabrik menyebabkan minimnya daerah resapan. Area hutan bakau di area itu katanya juga kehilangan fungsi, pun dengan beberapa anak sungai. Kondisi diperburuk dengan sistem drainase yang tidak memadai. IWIP perlu melakukan kajian ulang untuk desain lingkungan. Lalu yang ketiga adalah masalah tenaga kerja. Indonesia belum memiliki tenaga kerja profesional dan mumpuni untuk mengelola smelternya, maka dari itu mendatangkan ratusan TKA dari Cina. Proyek sempat bikin gaduh pada Mei tahun lalu karena mendatangkan ratusan tenaga kerja asing asal Cina. Buruh lokal pun menolak kedatangan mereka. Lalu faktor yang keempat adalah regulasi. Jumlah smelter yang dibangun saat ini juga sudah menyusut dari 100 menjadi 57 per tahun. Dan kini tinggal 48, dan dari 48 itu hanya 17 yang selesai 100% per tahun 2019. Sehingga ada sisa 31 proyek yang harus dikejar. Pembuatan smelter prosesnya cukup menantang, sebab sebelum pandemi saja penambahan smelter baru hanya 3 per tahun. Lalu yang terakhir adalah pasokan listrik dan investasi yang besar dari PT PLN.
PT PLN Persero mengalami kelebihan pasokan listrik, namun di tengah pasokan yang berlimpah ini nyatanya ada fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang terkendala pasokan listrik menjelang beroperasi. Salah satu smelter yang terkendala pasokan listrik tersebut yakni smelter ferronikel yang dibangun PT Aneka Tambang Tbk di Halmahera Timur. Bahkan sampai Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick Thohir turun tangan dan meminta untuk melelang ulang pengadaan listrik untuk smelter tersebut. Menurutnya, investor atau pemodal sejak dini sudah menyadari bahwa untuk berinvestasi di suatu wilayah yang kaya nikel tapi akan terkendala infrastruktur. Menurutnya, hal yang menarik dari investasi smelter ini adalah kadangkala jumlah investasi yang dibutuhkan untuk membangun smelter mirip dengan besaran investasi untuk membangun pembangkit listriknya. Bahkan investasi tidak hanya untuk pembangunan pembangkitan listrik, tapi investasi juga dilakukan untuk pembangunan infrastruktur jalan hingga pelabuhan. Rencana ambisius ini perlu kesiapan matang dan penataan yang baik. Smelter ini jelas memberikan nilai tambah pada hasil tambang, tapi apakah Indonesia sendiri sudah siap dengan segala problematika ini? Halo, saya Ilham Nur Hakim dan pada kali ini saya akan menyampaikan konklusi dari Mosi 2. Berdasarkan penyampaian argumen dari pihak pemerintah dan oposisi, dapat kita lihat bahwa pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 itu sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral Indonesia sangat menimbulkan pro dan kontra dalam proses perwujudannya. Dilihat dari pihak pemerintah, pembangunan 52 smelter ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah mineral. Lalu hilirisasi merupakan kunci pengoptimalan dari produk-produk pertambangan minerba. Dengan kebijakan tersebut, maka proyek-proyek smelter mineral harus selesai sesuai ketentuan, tidak melebihi tahun 2023 karena ekspor produk mineral yang belum dimurnikan di dalam negeri akan ditutup pada tahun 2023. Sehingga tidak ada cara lain lagi selain pembuatan 52 smelter sesuai dengan yang ditargetkan. Sedangkan dilihat dari pihak oposisi menilai bahwa program pembangunan 52 smelter ini memakan biaya yang sangat bahkan terlalu besar. Sedangkan dalam realisasinya terlalu banyak kendala-kendala yang membuat program ini tidak berjalan dengan optimal sehingga tidak efektif dimulai dari pembangunan smelter yang terhambat akibat penyebaran COVID-19, kurangnya tenaga kerja yang bergerak di bidang ekstraksi mineral yang membuat prospek kerja smelter tidak maksimal, komoditas yang tidak sesuai dengan target, lalu banyak kendala dalam proses perizinan, hingga kurangnya input kelistrikan untuk pembuatan smelter tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembangunan 52 smelter ini diperlukan integrasi dari seluruh komponen yang seharusnya ikut memberikan andil agar dapat menjawab semua permasalahan dari argumen pihak oposisi. Sedangkan apabila ternyata sulit untuk mewujudkan permasalahan yang pihak oposisi sampaikan, berarti diperlukan jalan alternatif lain dari pembangunan 52 smelter, seperti pengurangan target smelter atau mungkin pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 merupakan bukan waktu yang tepat, sehingga diperlukan penyesuaian waktu lagi agar dapat optimal. Sekian penyampaian konklusi Mosi 2 dari saya. Terima kasih.